Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarissa Satudamayanti. Saya akan menjelaskan mengenai agama dan alienasi dari Karl Marx. Pada umumnya, orang menganggap bahwa agama adalah sebuah petunjuk bagi manusia. Nah, karena ia merupakan sebuah petunjuk, maka manusia akan tersesat apabila tidak berpegang kepada sistem nilai yang ada. Nah, Karl Marx sendiri berpendapat bahwa agama bukanlah petunjuk bagi umat manusia, namun ia adalah jeruji atau jeratan. Marx mengatakan bahwa religion is the sight of the creature, the heart of heartless world, and the soul of soulless condition. It is a opium of the people. Kutipan ini mempresentasikan posisi Marx ketika berhadapan dengan agama, bahwa agama hanyalah keluh kesah dari makhluk yang tertindas, di mana kemudian ia hanyalah merupakan sebuah candu. Jadi agama bukan sebagai petunjuk, tapi ia adalah tak lebih dari masalah yang timbul dari manusia itu sendiri. Nah, alienasi merupakan konsep yang sangat krusial atau penting dalam pandangan Marx tentang agama. Nah, konsep tentang alienasi ini ia adopsi dari Hegel dan Feuerbach. Dari Hegel, konsep alienasi muncul dan masih bercorak idealisme. Menurut Hegel, alienasi merupakan kesadaran yang tidak bahagia atau unhappy conditional, di mana alienasi ini adalah satu hal yang penting karena merupakan salah satu fase perkembangan dari sebuah hal. Sedangkan menurut Feuerbach, dia membalik konsep alienasi dari Hegel, di mana menurut Feuerbach membalik filsafat roh menjadi filsafat manusia. Nah, sedangkan menurut Karl Marx di sini terinspirasi oleh Feuerbach dan memberikan kritik terhadapnya. Jadi menurut Marx, the chief defect of all hitherto existing materialism is that the thing, reality, sensuousness is confined only in the form of the object or contemplation, but materialism, the active side, was developed abstractly by idealism, which of course does not know real sensuous activity as such. Nah, jadi kutipan dari Karl Marx ini mewakili dan menjadi titik pijak pertama kritik dari Karl Marx terhadap agama, sekaligus menegaskan bahwa distingsinya dengan materialisme dari Feuerbach. Bagi Marx, Feuerbach meletakkan manusia sebagaimana adanya dalam kondisi yang real, tapi manusia di dalam pandangan Feuerbach masih menjadi objek kontemplasi dan dimensi praksis manusia. Nah, bagi Marx, praksi atau produksi hanya terwujud dalam organisasi sosial, dan organisasi sosial yang memproduksi itu hanya mungkin terjadi dalam material. Nah, seperti apa yang diproduksi oleh manusia nanti menentukan keapaan mereka, dan apa yang diproduksi masyarakat menentukan bagaimana mereka hidup. Jadi konsep ini dinamakan oleh Karl Marx dengan materialisme historis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarissa Satudamayanti. Saya akan kembali menjelaskan mengenai agama dan alienasi oleh Karl Marx.
di mana menurut Karl Marx, agama bukanlah sebuah petunjuk bagi umat manusia. Nah, Karl Marx berpendapat bahwa agama bukanlah petunjuk bagi umat manusia, namun ia adalah sebuah jeruji atau jeratan, di mana Marx mengatakan bahwa religion is the psyche of the creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is a opium of the people. Kutipan ini mempresentasikan posisi Marx ketika berhadapan dengan agama, bahwa agama hanyalah keluh kesah dari makhluk tertindas, kemudian ia hanyalah sebagai candu. Jadi agama itu bukan sebagai petunjuk, tapi tak lebih dari masalah dari manusia itu sendiri. Alienasi merupakan konsep yang sangat penting dalam pandangan Marx tentang agama. Jadi, konsep alienasi dari Karl Marx itu diadopsi dari Hegel dan Feuerbach, di mana menurut Hegel, alienasi merupakan kesadaran yang tidak bahagia atau unhappy conditional, di mana alienasi ini adalah satu hal yang penting karena merupakan salah satu fase perkembangan dari sebuah roh. Sedangkan menurut Feuerbach, membalik konsep alienasi ini, di mana Feuerbach membalik filsafat roh yang diungkapkan oleh Hegel menjadi filsafat manusia. Sedangkan bagi Marx yang terinspirasi oleh Feuerbach, ia mengatakan bahwa the chief defect of all herd to existing materialism is that the thing, reality, sensuousness is conceived only in the form of the object or contemplation but materialism. The active side was developed abstractly by idealism, which of course did not know real sensuous activity as such, and etc. Jadi, bagi Marx, Feuerbach di sini meletakkan manusia sebagaimana adanya dalam kondisi yang real. Namun manusia yang di dalam pandangan Feuerbach ini masih menjadi objek dan merupakan dimensi praksis manusia. Jadi kutipan tadi mewakili dan menjadi titik pijak pertama kritik Marx terhadap agama, sekaligus menegaskan distingsinya dengan materialisme Feuerbach. Bagi Marx sendiri, praksis atau produksi hanya terwujud dalam organisasi sosial, dan organisasi sosial memproduksi itu hanya mungkin terjadi di alam material. Nah, konsep ini dinamai Marx dengan materialisme historis. Jadi materialisme historis di sini bekerja di dalam ranah makrososiologis yang menggambarkan tentang penyebab stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Dalam artian, Marx menganggap bahwa tidak ada manusia atau masyarakat yang terikat dengan hukum materialisme historis. Nah, di dalam konsep materialisme historis, Marx ini terdapat dua operasi yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu yang pertama adalah basis, yang kedua adalah suprastruktur. Nah, kedua hal ini bekerja dan terdapat pada tatanan masyarakat. Nah, basis merupakan sebuah struktur dan mode produksi dinamis yang ada di masyarakat. Nah, di dalamnya terdapat suatu relasi produksi dan kekuatan produksi. Sedangkan yang kedua adalah suprastruktur, yakni mengacu kepada politik dan ideologi. Nah, Marx mengatakan bahwa masyarakat tidak ditemukan di dalam hukum misalnya. Nah, namun hukum yang mesti dicari oleh masyarakat. Jadi hukum ini mengandung kebutuhan dan keinginan masyarakat. Nah, akan tetapi apabila suprastruktur merupakan efek dan cerminan dari sebuah basis atau produksi yang ada di masyarakat, apakah basis membutuhkan suprastruktur? Nah, menurut Marx, ia menjawab bahwa basis membutuhkan suprastruktur. Nah, dalam artian di sini basis membutuhkan suprastruktur di mana untuk mempertahankan stabilitas produksi.
Nah, singkatnya di sini keduanya, basis maupun suprastruktur, memiliki kaitan atau relasi satu sama lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.